Dan wujud tuyul yang ini itu berbeda dengan tuyul-tuyul yang selama ini orang gambarin. Abah ini juga lagi merhatiin dan ngeliatin si Rijal terus tuh. Berdiri aja diem di bebatuan sambil ngeliatin si Rijal. Dan matanya itu sambil melotot. Coba Kang, panggil Pak Abdu Kang, minta tolong lagi. Ini ada pengunjung lagi nih yang masuk ke sana. Halo sekalian, welcome back to Oscar Story. Di Oscar bagian 7 ini ada sebuah cerita nih. Dari 4 orang sekawan di Bandung itu mengalami kejadian horor ketika mereka ini melakukan healing ke curug daerah Majalengka. Majalengka adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Dan ibu kotanya ini adalah Kecamatan Majalengka Kota. Kalau dari Bandung, Majalengka ini berjarak 90 km di sebelah timur laut. Jadi Majalengka ini masih termasuk dalam wilayah geografis dari istiadat suku Sunda. Majalengka ini memang terkenal dengan wisata alam curugnya. Curug di sana itu memang lebih bagus dan lebih asri. Sangat berbeda jauh dengan curug-curug di tempat lain. Udara di curug kawasan Majalengka tersebut juga memiliki udara yang sangat sejuk tuh. Tanah di sana juga subur-subur. Makanya tuh banyak tuh warga di sana itu menanam sayur-sayuran. Sehingga setiap tahunnya objek wisata ini sering tuh digelar upacara pareresan yang dilakukan warga di sana itu setelah melakukan panen raya. Dan di sana juga banyak tuh mitos-mitos keberadaan kampung goib yang diyakini para warga sekitar itu secara turun-menurun dari para leluhurnya di sana. Dan di Oscar kali ini gue akan membahas sebuah cerita dari 4 orang mahasiswa di Bandung. Itu mereka itu masuk dan tersesat di sebuah kampung goib di dalam curug tersebut. Jadi ada salah satu orang nih dari 4 sekawan tersebut itu dalam kondisi hati yang sangat rentan tuh, karena dia ini habis diputusin sama pacarnya. Dan karena dalam kondisi sangat rentan, banyak ngelamunnya, dia ini sampai terpisah tuh sama teman-temannya di curug tersebut. Karena dia ini kebanyakan bengong tuh, mikirin mantannya terus. Pas dicari-cari gitu kan rombongan temannya di sekitar curug tersebut, dia ini ngeliat tuh sebuah lubang besar di tebing bebatuan. Itu semacam kayak gua-gua kecil gitu. Bukannya lanjutin nyari teman-temannya, dia ini malah penasaran banget tuh, terus nyoba masuk ke dalam gua tersebut. Begitu dia masuk ke dalam gua dan menelusurinya lumayan dalam, benar aja tuh, ketika dia keluar dari lubang gua di ujung lainnya, itu dia tuh langsung melihat sebuah pedesaan kecil yang isi penduduknya itu tuyul semua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa kalian like dan subscribe dulu guys di video ini guys. Dan jangan lupa juga tuh kalian klik logo lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru kalian tidak ketinggalan guys. Kalau kalian sudah like dan subscribe, langsung aja guys tanpa berlama-lama lagi kita ke ceritanya guys. Bersama gue Dharma Nasgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Kejadian horor ini terjadi di curug daerah Majalengka pada tahun 2017. Saat itu ada 4 orang mahasiswa di Bandung. Itu namanya Rijal, Elpin, Asep, dan Rudi. 4 sekawan ini itu rata-rata perantau semua tuh. Ada yang dari Jakarta, ada juga tuh dari Palembang. Dan cuma 1 orang nih namanya si Asep yang memang orang Bandung asli. Dan ada 1 orang namanya itu si Rijal, berasal dari Jakarta. Ini si Rijal ini itu kerjanya galau mulu tuh, karena dia ini itu baru diputusin sama pacarnya. Ngelihat satu teman kosannya ini galau mulu, si Elpin ini itu kepikiran dah tuh buat ngajakin si Rijal itu jalan-jalan healing ke alam. Awalnya si Elpin ini sempet tuh kepikiran buat ke gunung aja, tapi karena mager juga gitu kan, urus persiapannya itu berhari-hari. Akhirnya si Elpin milih tuh untuk ke curug-curug aja yang sehari pulang. Ya udah dah tuh, si Elpin ini ngajak si Rijal untuk healing ke curug. Dan si Elpin ini juga ngajak tuh 2 orang temannya yang lagi main di kosannya. Itu namanya Rudi dan Asep. Terus si Elpin nanya tuh ke Asep, "Sep, di Bandung itu curug yang bagus itu di mana?" Si Asep pun ngejawab tuh, "Mau jalan kapan emang? Kalau mau jalan besok dari pagian, mending ke Majalengka aja sekalian. Di sana itu curugnya bagus-bagus tuh." Dan teman-teman yang lain pun itu setuju kalau healingnya itu ke Majalengka aja, karena jaraknya itu nggak begitu jauh tuh dari Bandung, cuma 3 jam perjalanan
menuju ke Majalengka. Ya udah dah tuh, mereka berempat ini ngerencanain besok jam 9 pagi itu jalan ke Majalengka. Karena emang besok ini itu mereka ini kebetulan lagi nggak ada jadwal mata kuliah. Dan pas udah keesokan harinya, mereka berempat ini ngumpul kembali tuh di kosannya Elpin dan langsung jalan menuju Majalengka dengan menggunakan mobil Elpin. Dalam perjalanan, si Rijal ini rewel banget tuh, minta disetelin terus lagu-lagu melo di dalam mobil. Karena si Rijal ini lagi galau-galaunya tuh. Terus dia bilang ke Elpin, "Pin, speakernya konekin ke bluetooth handphone gua aja. Gua mau dengerin lagu melo sesuai dengan kondisi hati gua." Elpin pun ngejawab tuh, "Ah ogah, emangnya gua nggak tahu lagu melo lu gimana? Alay-alay semua. Kalau mau denger lagu melo, pakai handphone gua aja nih." Di situ si Rijal makin rewel banget tuh, minta disetelin terus lagu galau pakai handphonenya aja. Saking rewel ya tuh si Rijal di dalam mobil, si Elpin ini sedikit emosi tuh. Terus dia bilang ke Rijal, "Ah lu ada-ada aja Jal. Udah ditemenin jalan-jalan healing ke Curug buat hilangin rasa galau lu, tapi lu malah ngeselin, rewel banget di dalam mobil. Kalau mau denger lagu galau, pakai handphone gua aja nih. Ogah gua soalnya yang dengerin handphone lu. Di kosan aja lu sering tuh nyetel di handphone, itu lagunya alay-alay. Kangen band lah lu setelin." Terus si Rudi langsung nengahin tuh. Kesian juga dia ngeliat si Rijal dalam kondisi yang galau. Ditambah lagi dia diomelin tuh sama si Elpin. Terus si Rudi bilang ke Rijal, "Mending lu pakai headset aja Jal, dengerin lagu lu sendiri. Sambil lu itu tiduran tuh, nenangin kondisi hati lu. Nanti kalau udah sampai Curugnya, ntar gue bangunin." Terus si Rijal di situ ngalah tuh ya, dengerin lagunya sendiri itu pakai headset aja. Sambil si Rijal ini tuh tiduran tuh, menjemin matanya di mobil. Begitu udah nyampe di kawasan Curugnya, mereka langsung tuh nyari tempat parkir. Nemu dah tuh satu tempat parkir yang gak begitu jauh dari Curugnya. Pas udah parkir masuk ke dalam Curugnya, mereka itu jalan kaki tuh. Pas udah berada di dalam Curugnya, itu si Elpin, si Asep, dan si Rudi itu langsung tuh foto-foto di tebing bebatuan Curugnya sambil bikin story-story tuh. Udah selesai foto-foto, mereka bertiga ini langsung nyebur tuh ke air ya buat berendam mandi air Curugnya. Tapi Rijal lebih memilih pisah tuh dari teman-temannya buat nyari spot kosong untuk renung lagi tuh bergalau ria mikirin mantannya. Padahal ya kalau dilihat-lihat, spot utama Curug tersebut itu lagi sepi pengunjung tuh. Karena mereka ini kesana itu pas hari biasa, bukan di hari weekend. Tapi si Rijal ini itu benar-benar nyari yang tempat kosong banget tuh buat sendirian, mau ngerenungin tuh mantannya. Terus si Rijal ini jalan tuh nyari-nyari spot kosong. Nemu dah tuh satu spot kosong yang view-nya itu juga lumayan bagus tuh. Ada air terjunnya juga walaupun nggak gede. Ya udah dah tuh si Rijal itu langsung duduk tuh di tepi bebatuan. Sambil si Rijal ini pasang headset tuh buat ngedengerin lagu galau sambil dia tuh ngerenung tuh. Udah hampir sejaman tuh si Rijal tuh duduk aja ngerenung, bengong aja. Karena emang udah bosan juga gitu kan. Bangun tuh si Rijal dari duduknya buat pindah spot lainnya. Pas si Rijal ini mau ninggalin lokasi tersebut, si Rijal ini ngeliat tuh di tebing kayak ada semacam lubang gede gitu. Semacam kayak goa-goa gitu, tapi goanya gak begitu gede, sedang lah goanya. Namanya juga udah galau otis parah ya si Rijal. Rijal kepikiran tuh buat nenangin diri di dalam goa. Terus dia bilang tuh, "Wah, kayaknya enak juga tuh gua ngerenung di dalam goa sambil dengerin lagu-lagu melo pakai headset." Tanpa mikir panjang tuh, si Rijal langsung tuh masuk ke dalam goa. Pas udah masuk lumayan jauh gitu kan, si Rijal ngeliat tuh dari kejauhan, itu kayak ada cahaya matahari tuh. Itu semacam jalan keluar di ujung goa lainnya tuh. Ya udah dah tuh, Rijal ini lanjut tuh menuju cahaya matahari tersebut. Si Rijal ini berpikir tuh, paling nanti pas keluar di ujung goa lainnya itu paling masih berada di wilayah Curug yang tadi. Begitu si Rijal ini keluar dari ujung gua lainnya itu, dia sangat kaget tuh. Dia itu ngeliat tuh, view pemandangan di sana itu seperti desa-desa tradisional gitu.
Dan lingkungannya juga di sana lebih asri tuh, seperti desa-desa di tahun jadul gitu. Rumah-rumah di sana juga tuh kelihatan tuh seperti ala-ala gubuk jadul gitu, yang terbuat dari kayu dan bilik-biliknya itu dari tripek sederhana. Bahkan di sekitaran air terjunnya itu sampai ada pelangi tuh, saking asrinya. Langsung tuh Rizal ini ngambil handphonenya buat ambil foto-foto. Di videoin juga tuh dari jauh view-view desanya buat dia kirim ke WA temennya. Begitu videonya udah dikirim, si Rizal ini ngantongin tuh handphonenya kembali. Terus dia tuh jalan tuh menuju rumah-rumah di desa itu. Dia tuh masih penasaran banget tuh, tempat apaan sih ini, bagus banget gitu kan, cakep banget pemandangannya, asri banget. Dia tuh ngiranya tempat ini, desa ini, itu salah satu bagian dari objek wisata yang ada di dalam Curug Majalengka. Pas lagi dalam perjalanan menuju rumah-rumahnya, si Rizal ngeliat tuh sekitaran bebatuannya itu banyak binatang yuyu tuh. Jadi binatang yuyu ini itu semacam kayak kepiting sawah, dan jumlahnya itu banyak banget ya, nggak hitung dah, banyak banget. Pas lagi lihat sekitaran bebatuan binatang yuyunya, dia ngeliat juga tuh ada sosok aba-aba itu lagi berdiri di bebatuan besar tuh. Aba ini kakinya nyeker tuh, dan kalau dilihat-lihat penampilan aba ini, dia itu pakai baju adat-adat Sunda gitu. Dan aba ini lagi bawa sebuah kayu tuh, yang di ujung kayunya itu ada kain hitam. Jadi dibuat semacam kayak tas gitu sama dia. Aba ini juga lagi merhatiin dan ngeliatin si Rizal terus tuh, berdiri aja diem di bebatuan sambil ngeliatin si Rizal, dan matanya itu sambil melotot. Suasana di luar goa itu udah mau maghrib tuh, sekitar jam 5:30 sore. Terus teman-temannya si Rizal ini udah selesai tuh main air di curug. Si Asep pun bilang tuh, ini si Rizal di mana dah? Dari tadi nggak kelihatan. Rudi pun ngejawab tuh, paling dia lagi mojok di tempat sepi dengerin lagu-lagu galau sambil mikirin mantannya tuh. Si Elvin pun di situ bilang, coba dah lu chat tuh anak, suruh buruan balik ke tempat awal. Udah mau maghrib nih, biar nyampe Bandung gak kemalaman juga. Ya udah dah tuh, si Rudi ini mau WA si Rizal. Pas mau WA gitu kan si Rizal, ternyata si Rizal ini udah nge-WA Rudi duluan tuh. Dia itu ngirimin video yang tadi. Pas di awal dia itu masuk ke desa gaib itu, terus dilihat tuh videonya sama si Rudi. Pas si Rudi puter videonya, itu kan sebenarnya di awal itu si Rizal kan ngerekam ya pemandangan desa tersebut. Tapi pas udah sampai si Rudi, diputer sama si Rudi, itu videonya hitam polos gitu doang, gelap hitam doang. Cuma ada suara derasnya air terjun tuh. Terus videonya diliatin tuh ke Elvin dan Asep. Pas si Elvin ngeliat kan videonya, Elvin di situ emosi lagi. Ini anak ya, diajak ke curug buat jalan-jalan kek, seneng-seneng kek, malah ngegalau lagi dia. Ngojok lagi kan di tempat sepi gitu, gelap banget tempatnya nih. Autis banget nih anak nih. Ya udah dah tuh, si Rudi ini WA si Rizal tuh, nyuruh buruan balik ke tempat awal. Tapi pas dikirim sama si Rudi, WA-nya nggak kekirim tuh, cuma checklist satu doang. Yang berarti HP si Rizal ini itu nggak ada sinyal ataupun mati tuh. Karena WA-nya nggak kekirim gitu kan, mereka bertiga langsung gerak tuh buat nyari secara langsung aja. Pas dicari-cari gitu kan ke seluruh area curug tersebut, nggak kelihatan juga nih si Rizal. Padahal mereka ini itu udah nyari hampir sejaman tuh, tapi nggak nemu juga si Rizal. Karena udah maghrib juga kan, udah gelap. Si Asep mulai paham tuh, karena si Asep ini kan orang Sunda asli, dan dia itu ngerasa nggak enak juga tuh, karena dia ini tuh yang ngajak ke Curug Majalengka ini. Yaudah tuh, Asep ini langsung ajak si Elvin dan si Rudi ke pos curugnya buat nanya-nanya nih ke penjaganya dan warga sekitar. Pas sudah nyampe posnya, di situ ada tuh orang yang lagi ngopi-ngopi. Itu sekitar 6 orangan. Asep langsung nanya tuh ke salah satu penjaga di situ, namanya Robi. Mang, punten, ini ada teman kami 1 orang. Ini dia belum balik-balik dari dalam curug. Dihubungi juga tuh, handphonenya nggak aktif. Terus Asep nunjukin juga tuh video yang dikirim si Rizal sebelum si Rizal ini ngilang. Dilihat tuh sama Mang Robi videonya. Isi videonya itu hitam doang, gelap doang, sama suara air terjun gitu. Dilihat sama Mang Robi tuh videonya. Pas sudah dilihat sama Mang Robi di situ bilang,
"Kang, ada headset gak Kang? Mau dengerin suaranya lebih jelas nih Kang." Langsung tuh dikasih headset sama si Elpin, karena si Elpin ini doang yang bawa headset. Langsung tuh Mang Robi ini pasang headset buat ngedengerin videonya. Pas sudah didengerin suara videonya lebih detail, Mang Robi ini tuh bilang ke salah satu temannya di situ, "Coba Kang, panggil Pak Abdu Kang, minta tolong lagi. Ini ada pengunjung lagi nih yang masuk ke sana." Terus temannya itu jalan tuh menuju rumahnya Pak Abdu buat manggil. Terus si Elpin bingung tuh, "Ada apaan Mang, emangnya Mang?" Terus Mang Robi bilang lagi tuh, "Coba nih Kang, dengerin sendiri pakai headset, suaranya lebih detail ya dengerinnya ya." Begitu si Elpin ini dengerin suara videonya lebih detail pakai headset, itu langsung tuh ya, bulu kuduk si Elpin itu langsung merinding banget. Jadi di video hitam gelap ini, selain ada suara air terjun yang sangat deras, itu ada juga tuh suara kayak anak kecil gitu, lagi pada main dan bercanda tuh. Kondisi di dalam goa, suasana di desa tersebut masih siang hari tuh. Berbeda dengan kondisi dunia di luar goa yang udah malam. Jadi pas di awal itu, pas si Rijal ini ngelihat aba-aba misterius yang tadi di awal itu, si Rijal ini mau nyamperin aba-aba itu tuh buat nanyain tempat apaan sih nih, cakep banget. Pas mau disamperin sama si Rijal, aba-aba itu langsung pergi tuh, langsung kabur gitu aja. Karena emang ditinggalin sama tuh aba, si Rijal nyoba tuh nyamperin salah satu rumah yang ada di desa itu. Pas lagi jalan-jalan gitu kan nyamperin ke rumah, di situ Rijal ngeliat tuh kondisi-kondisi jalanan yang ada di sekitar rumah tersebut. Itu kondisinya becek tuh, kotor banget. Semacam kayak genangan air, tapi berlumpur gitu, lumpurnya warna hitam. Dan kalau dilihat-lihat di dalam lumpurnya itu ada belut tuh, belut-belut. Dan belutnya juga itu ukurannya sangat besar banget tuh. Pas udah sampai di depan salah satu rumahnya, itu si Rijal langsung tuh nyium bau amis gitu. Ya udah dah tuh, si Rijal ini langsung tuh buka pintu gubuk rumahnya. Begitu pintu gubuk rumahnya ini dibuka sama si Rijal langsung kaget banget tuh. Dia itu ngeliat tuh ada 3 tuyul itu sedang makanin belut tuh. Dan wujud tuyulnya ini itu berbeda dengan tuyul-tuyul yang selama ini orang gambarin. Tuyulnya ini berbadan anak kecil, tapi mukanya itu tua semua. Dan kepala botaknya itu pelontos, tapi masih ada tuh selai 2 helai rambut panjang yang masih menempel di kepalanya. Dan warna kulit pada tuyul ini itu putih semua kayak albino. Dan karena tuyul ini nggak berbusana gitu kan, si Rijal ngeliat tuh kelamin tuyul-tuyul ini itu rata semua tuh, bukan cewek ataupun cowok. Jadi kulit polos gitu aja rata. Langsung dah tuh tanpa mikir panjang, si Rijal ini kabur terus lari menuju gua tempat dia datang. Pas sudah nyampe di depan guanya, itu dia kaget banget. Gua yang tadi dimasukin itu udah hilang aja tuh. Di sana cuma ada tebing-tebing dan bebatuan doang. Padahal di awal itu tadi ada lubang tuh gede banget, semacam kayak gua gitu. Dan ketika Pak Abdul sudah datang ke curugnya, itu langsung tuh kondisi di sana itu udah rame orang banget. Karena berita pengunjung yang masuk ke desa gaib itu langsung tuh menyebar luas ke warga sekitar. Terus langsung tuh Pak Abdul itu nanya ke Elpin, "Emang gimana Kang kondisi temennya itu?" Si Elpin pun ngejawab tuh bilang, "Dia emang lagi sedih tuh Pak, karena dia itu habis diputusin sama pacarnya. Jadi dia itu sering bengong tuh, ngelamun terus gitu." Di situ Pak Abdul langsung paham tuh, terus bilang ke Elpin, "Kalau di sini mah jangan emang kebanyakan ngelamun Kang. Biasanya orang yang hilang di sini itu mereka-mereka yang banyak pikiran dan kondisi hatinya itu rentan Kang. Kemarin juga ada tuh Kang, orang yang banyak pikiran, lagi stres tuh. Dia itu ngelamun terus. Dia itu diliatin tuh sama ular di tebing. Ularnya ini ular sanca, tapi warnanya itu putih.
Besoknya dia itu Kang, itu langsung demam seminggu Kang. Dan Pak Abdul juga cerita tuh di situ, kalau di Curug ini itu ada sebuah goa yang biasanya itu dipakai sama orang-orang untuk bertapa. Orang-orang ini seperti mbah-mbah dukun gitu. Dia ini bertapa untuk ngambilin tuyul-tuyul di sana. Terus tuyulnya itu dijualin lagi tuyulnya ke orang-orang kota. Nah mungkin temannya Akang ini, dia itu nggak sengaja masuk ke goa tersebut dalam kondisi pikirannya kosong dan tersesat di sana Kang. Dan Pak Abdul ini langsung menunjuk tuh ke arah tebing yang ada goanya, sambil diterangin tuh pakai senternya Pak Abdul. Terus dia bilang, nah di situ tuh Kang tempatnya Kang. Itu kalau dilihat-lihat ya, itu kan kayak goa ya. Tapi kalau masuk ke sana Kang, itu nggak ada apa-apa Kang. Jadi semacam kayak lubang besar gitu aja. Dan di dalamnya itu buntu, nggak ada jalan sama sekali di sana. Dan mungkin teman Akang itu masuk ke sana. Tapi mungkin aja ya Kang, saya nggak bisa mastiin nih. Saya cuma mau nolongin aja sebagai sepuh warga di sini. Ya udah tuh, Pak Abdul ini langsung jalan ke depan lubang goa tebing itu. Pas udah sampai depan goanya gitu kan, Pak Abdul ini langsung tuh ngebacain doa, lantunan ayat-ayat suci, sambil tangannya Pak Abdul ini itu bertasbih. Dan kondisi di dalam goa, gak lama kemudian si Rijal itu ngeliat tuh tebing-tebing di sana itu yang tadi goanya hilang, itu gerak-gerak tuh tebingnya, ngebentuk lagi tuh sebuah lubang. Tebing-tebingnya tuh gerak secara perlahan tuh. Akhirnya kebentuk lagi tuh goanya. Dan begitu si Rijal ini mau masuk ke dalam guanya, itu di belakangnya itu kayak ada orang lewat tuh. Si Rijal pun refleks tuh nengok ke arah belakang. Pas si Rijal ini nengok gitu kan ngeliat ke arah belakang, itu ada sosok cewek itu sedang berjalan menuju arah ke tanjakan sebuah bukit kecil. Si Rijal pun ngeliat tuh sosok cewek itu mirip banget tuh sama mantannya yang baru mutusin dia. Kalau dilihat dari belakang itu mirip banget sama mantannya, namanya si Indah. Namanya juga ada bucin akut parah. Bodohnya si Rijal ini, dia itu lebih memilih tuh sosok perempuan yang mirip mantannya itu, ketimbang dia harus segera masuk kembali ke dalam goa. Dan sosok si Indah ini itu berhenti tuh di atas bukit. Begitu si Rijal ini mengejar dengan lari menanjak dan udah nyampe tuh di atas bukit juga. Tapi di situ tuh si Rijal itu dibuat kembali tercengang tuh. Si Rijal ini ngeliat tuh sebuah pemandangan di arah berlawanan di bawah bukit itu. Itu semacam kayak tanah lapang ya, luas banget ya lapangan, tapi berlumpur tuh warna hitam. Kayak tanah lapang lumpur lapindo tuh, sangat luas banget. Dan di sana ada makhluk-makhluk tuyul tuh, seperti yang di gubuk tadi. Tapi di sana itu tuyulnya itu jumlahnya itu lebih banyak tuh ya, banyak banget tuh ya, jutaan. Saking banyaknya itu nggak kehitung tuh ya, jutaan itu banyak banget. Karena emang makhluk tuyul-tuyul ini berkulit putih albino. Jadi si Rijal ini ngeliat dari jauh, itu kayak ngeliat jutaan titik-titik warna putih di tanah lumpur warna hitam tuh. Dan tanah lumpur warna hitam itu luas banget. Dan di situ ada jutaan titik-titik putih yang bergerak-gerak tuh ya. Gerak-gerak ya, banyak banget titik-titik putihnya. Dan saking autis bucinnya, si Rijal ini bukannya kabur gitu kan ngeliat gituan. Tapi si Rijal ini tuh masih ngeladenin sosok perempuan mantannya itu. Terus si Rijal bilang tuh ke sosok cewek, "Indah, maafin aku ya. Aku janji gak akan ngecewain kamu lagi." Di situ langsung tuh sosok mantannya ini itu ngebalik badannya menghadap ke Rijal. Dan begitu sosok cewek ini itu membalik badannya ke arah Rijal, Rijal pun di situ sangat kaget lagi tuh ya, kaget banget. Ketika melihat sosok cewek ini, itu mukanya muka ular tuh ya. Mata dan hidungnya itu juga seperti ular. Terus siluman ular ini tuh sambil tuh ngeluarin lidahnya ke arah Rijal tuh. Dan lidahnya juga ini warnanya itu biru. Dan lidahnya juga bercabang dua ya, kayak ular gitu dia, melet-meletin si Rijal. Baru dah tuh si Rijal ini kabur dari atas bukit tersebut. Langsung lari tuh dia menuju ke gua awal tadi. Begitu dia udah nyampe di depan guanya, sambil ngos-ngosan tuh kecapean habis lari, dia kaget lagi tuh ketika ngeliat guanya.
itu udah hilang lagi tuh. Balik normal lagi jadi tebing-tebing gitu. Di situ Rijal langsung nyesel banget tuh. Terus dia bilang, aduh, gua aja hilang lagi. Aduh, gimana nih? Aduh, tobat dah gua. Terlalu ngebucin banget, terlalu galau. Kapok sekapok-kapoknya gua nih, aduh. Saking keselnya sama ngegalau berlebihan, si Rijal ini langsung tuh ngambil handphonenya dari kantong. Ternyata handphonenya ini masih aktif, cuma nggak ada sinyal aja tuh. Langsung juga tuh si Rijal ini ngapusin lagu-lagu galau. Dan juga foto-foto mantannya dihapusin juga tuh. Dan si Rijal ini itu langsung nyetel tuh pengajian ya, lantunan ayat-ayat suci. Jadi selain ngegalau pakai lagu melo, si Rijal ini juga sering tuh nyetel pengajian buat nenangin kondisi hatinya. Begitu si Rijal ini menyetel suara lantunan ayat-ayat suci, dan volume pengajiannya itu digedein tuh sama si Rijal, keras banget volumenya digedein. Itu langsung tuh ya, tebing-tebing di sana itu gerak lagi tuh secara perlahan tuh, getar tuh bebatuan sama tebingnya. Itu bergerak secara perlahan, itu ngebentuk tuh lubang guanya lagi. Dan langsung aja tuh Rijal ini nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Dia ini langsung masuk tuh ke dalam goa, larinya kenceng banget masuk ke dalam goa. Begitu udah masuk lumayan jauh, dia itu ngeliat lagi tuh sebuah cahaya terang. Yang dia lihat itu seperti cahaya yang dia itu baru datang di dalam goa tersebut. Ya udah dah tuh, Rijal tuh lari lagi menuju cahaya tersebut. Dan ketika sudah mendekati cahayanya, ternyata cahaya terang itu berasal dari senternya Pak Abdu. Dan pas sudah benar-benar keluar kan dari dalam goa, si Rijal itu ngeliat tuh kondisi di luar sekitar goa itu udah rame orang tuh, banyak orang. Banyak warga yang berkumpul untuk nungguin si Rijal tuh. Karena si Rijal ini linglung gitu kan, ngeliat banyak orang gitu kan, rame banget nih orang. Teman-temannya pun manggilin tuh, Jal, 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 sambil lambain tangan tuh. Jal, Jal, sebelah sini Jal, sebelah sini Jal. Langsung tuh Rijal ini lari nyamperin Elpin, Asep dan Rudi. Begitu udah disamperin, si Rijal ini langsung nangis juga tuh di situ. Dia tuh minta maaf ke teman-temannya karena dia ini udah selalu ngerepotin. Dan di situ si Rijal juga bilang tuh ke teman-temannya kalau dia udah nggak mau galau-galauan lagi, mau lupain mantannya dan mau memulai hidup yang baru dengan ceria kembali. Si Elpin di situ berterima kasih banget tuh sama para warga sekitar yang udah nolongin mereka. Terakhir dia nyamperin juga tuh Pak Abdu sama Mang Robi. Terus dia bilang, makasih banyak ya Pak, Mang. Terus Pak Abdu itu ngerespon dan ngejawab, bersyukur dan berterima kasih lah pada yang di atas Kang. Sambil Pak Abdu itu nunjuk tuh ke arah atas, ke arah langit, yang artinya berterima kasih pada Tuhan. Gimana guys? Menurut kalian tentang kejadian horor yang dialami si Rijal di Curug Majalengka ini? Kalau kalian punya pendapat ataupun cerita kejadian horor lainnya, kalian komentar di bawah. Cukup sekian cerita di video kali ini guys. Untuk cerita horor berikutnya, kalian tungguin aja uploadan video selanjutnya guys. Pastiin aja dah tuh kalian udah subscribe dan klik juga logo lonceng notifikasinya guys. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.